Halo semuanya, selamat datang kembali di video lesson terbaru aku masih di course tentang word classes. Kali ini kita udah masuk di lesson kita yang kelima, dan di lesson kita yang kelima ini aku bakalan bahas tentang pronoun. Oke, FYI, ini adalah bagian dari part of speech. Dan sebelumnya aku udah jelasin beberapa part of speech kayak noun, verb, adjective, dan juga adverb di lesson-lesson sebelumnya. Jadi buat kalian yang baru nonton, boleh langsung aja ditonton di video-video sebelumnya kalau mau tahu juga tentang beberapa part of speech yang lainnya. Oke, sekarang kita udah masuk di lesson kita yang kelima, yaitu tentang pronoun. Berarti di sini bakal aku jelasin pronoun itu apa, fungsinya buat apa, jenis-jenisnya ada apa aja di lesson ini. Jadi buat kamu, pastiin untuk tetap tonton terus videonya, dan jangan lupa juga untuk like, share, dan komen kalau kamu suka videonya. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel dari Unacademy Indonesia. Oke, kita langsung aja masuk ke definisi dari pronoun itu apa. Oke, definisi pronoun. Apa sih pronoun itu? Di bahasa Indonesia, pronoun itu dikenal dengan nama kata ganti. Jadi, pronoun ini adalah jenis kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau noun. Nah, di sini ada berbagai macam pronoun atau kata ganti, jenis-jenisnya. Di antara lain, yang pertama ada personal pronoun. Personal pronoun ini adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan kata benda yang spesifik, orang, atau misalkan hal-hal lain yang spesifik. Dan jenis kata ganti ini bisa berubah tergantung perannya. Apakah sebagai subjek, apakah sebagai objek, apakah sebagai posesif, ataukah refleksif. Dan jumlah atau banyaknya orang, kayak jamak atau tunggal, singular or plural, itu juga bisa mempengaruhi personal pronounnya, bisa berubah juga. Atau misalkan orang keberapa, orang ke satu, kedua, atau orang ketiga. Dan bahkan jenis kelamin kayak male or female itu juga bisa memengaruhi perubahan dari personal pronoun. Tapi don't worry, karena sebenarnya nggak susah kok. Itu cuman label aja. Sebenarnya nggak susah. Nah, coba kita lihat ya contohnya. Nah, ini di tabel ini. Jadi dalam bahasa Inggris, untuk kata ganti itu kayak gini, kurang lebih formatnya. Jadi yang pertama kita harus kenalin dulu kalau untuk subjek, untuk objek, posesif, dan refleksif. Jadi beda-beda fungsinya. Untuk subjek, untuk objek, untuk posesif, atau untuk refleksif. Jadinya kata ganti ketika kita akan menyebut sesuatu sebagai subjek dan sebagai objek itu pasti sangat berbeda. Akan berbeda kata gantinya. Jadi nggak sama. Nah, oke, sekarang coba kita mulai dibuka sedikit-sedikit dari mulai yang singular. Untuk singular atau kata kerja tunggal, untuk tunggal, untuk benda tunggal, ini kita ada 3 ininya ya, sudut pandangnya. Yang pertama ada dari first person, second person, atau third person. Orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Orang pertama itu adalah I. Nah, jadi kalau subjek itu disebutnya I. Orang kedua yaitu you. Orang ketiga yaitu he, atau she, atau it. Nah, kalau ini untuk singular ya, atau tunggal. Nah, kalau untuk jamak, posisinya di sini yang first personnya we, second personnya pakai you, third personnya pakai they. Ini as subject. Jadi as subject, kata ganti itu kayak gini. I, you, he, she, it, we, you, they. However, kalau kita memposisikannya sebagai objek, itu bahkan ganti. I bahkan ganti menjadi me. You tetap you. He ini ganti jadi him. She jadi berganti jadi her. Dan it tetap it. We ganti jadi us. You tetap you. They menjadi them ketika dijadikan sebagai objek. Kemudian kalau misalkan dijadiin posesif atau kepemilikan, misalkan kita menyebut ini milik aku, itu punya kamu, ini punya dia, ini punya kita. Ini yang dipakai. Me ganti jadi mine, you menjadi yours, him menjadi his, her menjadi hers, it menjadi its, us menjadi our atau ours, you menjadi yours, dan them menjadi their atau theirs. Paham ya?
Kemudian untuk refleksif, kalau refleksif ini tuh lebih ke menekankan diri kita sendiri. Misalkan, I love myself. Aku mencintai, sayang diriku sendiri. Nah, jadi, atau misalkan do it by yourself. Lakukan sendiri sama kamu gitu. Nah, untuk itu katanya ganti lagi, bukan sama seperti sebelumnya. Me atau I atau mine ganti jadi myself. Kemudian you jadi yourself. He jadi himself. She jadi herself. Dan it jadi itself. Sedangkan we ganti jadi ourselves. Dan you jadi yourselves. Kalau misalkan tunggal ya. Kalau misalkan singular jadi yourself. Kalau misalkan plural jadi yourselves. They menjadi themselves. Oke, jadi ini adalah personal pronoun yang harus kita pahami baik-baik. Pahami betul-betul. Karena ketika kita salah pakainya, itu juga ngaruh ke kalimatnya. Jangan sampai kita mau nulisin objek, tapi kita malah pakai personal pronoun untuk di subjek. Nah, oke, selanjutnya ada demonstrative pronoun. Nah, sebenarnya ini udah aku bahas ya di adjective. Ada juga kan demonstrative adjective. Jadi, perlu dikecamkan, perlu diketahui sama kalian kalau misalkan dalam part of speech ini bisa aja satu istilah, misalkan ini ya, demonstratif, ada di pronoun, ada di adjective, ada juga di adverb, for example ya misalkan. Nah, itu bisa terjadi. Nah, jadi sekarang kita bahas tentang demonstrative pronoun yang sebelumnya udah sedikit dibahas di adjective. Jadi di sini demonstrative pronoun itu adalah kata ganti yang digunakan untuk menunjuk benda. This, that, those, ini ya kayak gini. Untuk singular kalian bisa pakai this and that. Di sini buat yang dekat kalian, that itu buat yang jauh dari kalian. Plural ini kalau misalkan yang dekat dari kalian this, kalau yang jauh those. Paham ya? Dan yang kemudian ada juga relative pronoun. Nah, kalau relative pronoun ini adalah kata ganti yang digunakan untuk menjelaskan suatu kata benda. Jadi suatu kata benda mau dijelasin nih pakai relative pronoun. Relative pronoun itu ada 5. Yang pertama ada which, ada who, ada whom, ada whose, dan ada that. Kita bahas satu-satu dari mulai which dulu. Which di sini berfungsi untuk menggantikan a non-human subject or object. Misalkan subjek atau objeknya itu adalah topi, buku, pensil. Itu kan non-human. Nah, kita bisa pakainya which untuk menjelaskannya. Nah, ini contohnya. The skirt itu kan kata non-human ya, bukan manusia. Jadi di sini the skirt you wore yesterday was mine. Jadi the skirt which you wore yesterday was mine. Jadi the skirt which you wore yesterday was mine. Itu. Dan yang kemudian yang kedua ada who. Nah, kalau who ini menggantikan human subject atau yang subjeknya itu berupa orang. Kalau yang tadi kan yang bukan orang, kalau yang ini yang orang. Contohnya ini. The girl who bring me a bag is my sister. The girl ini kan orang, who, makanya pakai who. Jadi gadis yang membawakan tas itu adalah adik saya. The girl who bring me a bag is my sister. Jadi who bring me a bag ini untuk menjelaskan kata the girl yang ini, untuk lebih menekankan. Kan kalau misalkan the girl is my sister, the girl yang mana, kayak which one, nah itu kan bahkan jadi kebingungan, makanya dijelaskan dengan relative pronoun. Sama kayak ini juga, the skirt ini pakai which ya, harusnya setelah skirt ini, the skirt which you wore yesterday was mine. Nah, kalau misalkan which you wore yesterday-nya dihilangin, itu bakal jadi ambigu. The skirt was mine. Whose skirt? Which skirt? Itu kan bingung, makanya dilengkapi dengan which you wore yesterday was mine. Nah, yang ketiga, whom ini untuk menggantikan human object. Jadi kalau who itu menggantikan subjeknya, kalau yang ini yang jadi objeknya. Contohnya yang ini, the girl whom he is playing with. Nah, di sini ini beda kan ya, nadanya sama yang ini. Who bring me a bag langsung gitu. Tapi kalau ini, whom he is playing with is a student. Nah, itu adalah whom. Dan yang selanjutnya ada whose. Kalau whose ini menggantikan posesif pronoun atau pronoun yang kepemilikan tadi. Contohnya ini. The man
Whose hat you wore is my friend. Jadi yang laki-laki yang topinya kemarin kamu, yang laki-laki yang topinya kamu pakai itu teman saya gitu. Jadi the man whose hat you wore, jadi yang topinya kamu pakai. Jadi kalau untuk menjelaskan tapi pengen pakai ada yang dia punya gitu. Whose hat you wore is my friend. Nah, kalau yang itu yang whose, dan yang terakhir ada that. Nah, kalau that ini lebih umum. Ini bisa serve the same function as who, which, and whom. Jadi ini lebih umum, lebih bisa digunakan di mana-mana. Contohnya ini bisa the skirt that you wore yesterday was mine, atau bisa juga the girl that bring me a bag is my sister, atau bisa juga the girl that he is playing with is a student. Itu bisa. Nah, oke, itu dia penjelasan aku tentang pronoun dalam bahasa Inggris. So far kita udah learn apa itu pronoun, terus contohnya kayak gimana, dan jenis-jenis dari pronoun. Nah, semoga materinya bisa dimengerti dan bisa dipahami, dan semoga juga bisa berguna buat kalian. Sampai jumpa di video lesson aku berikutnya di kurs ini. See you next time and goodbye.